Assalamualaikum, alaikum ya. Amal ini dihubungkan dengan kalimat iman agama. Maknanya bahwa agama ini sudah sempurna, paripurna, tidak membutuhkan tambahan-tambahan apa-apa. Itu namanya al-yawma akmaltu lakum iman. Adapun makna dari wa akmaltu itu sempurna, tetapi akan selalu bertambah. Wa akmaltu itu sempurna dan akan selalu bertambah. Kalimat wa akmaltu ini dihubungkan dengan kalimat nikmatku. Maknanya bahwa nikmat Allah ini akan selalu ditambahkan, selalu diberikan kepada siapa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masalah agama itu dia sudah sempurna, sedangkan nikmat apapun nikmatnya itu akan selalu diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Di antara kesempurnaan Islam itu para jemaah, Islam mensyariatkan, menjelaskan kepada kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, bagaimana kita harus berada pada posisi sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nisa pada ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Al-ayat. Ar-rijalu qawwamuna, laki-laki adalah pemimpin 'alan nisa' bagi wanita. Ayat ini para jemaah menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Allah menciptakan laki-laki, disiapkan di muka bumi sebagai qawwam, sebagai pemimpin yang memimpin, yang dipimpin itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala an-nisa wanita. Para ulama ahli tafsir cara menjelaskan qawwam itu maknanya bahwa laki-laki itu disiapkan sebagai pemimpin, qawwam disiapkan sebagai pemimpin, qawwam disiapkan oleh Allah untuk mengayomi, pemimpin bagi kaum wanita, melindungi kaum wanita, mengayomi kaum wanita. Maka dari para jemaah, jika seorang suami yang takut pada istrinya, lantas di mana kaumnya itu di mana? Allah siapkan dia sebagai kaum wanita, sebagai pemimpin. Maka yang namanya pemimpin, dia berkuasa, dia yang mengatur, dia yang memimpin. Lah kalau misalnya seorang suami itu dia takut pada istrinya, itu namanya menyalahi apa yang Allah tetapkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kemudian Allah katakan begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki suami adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah melebihkan sebagian laki-laki di atas sebagian wanita. Para ulama ahli tafsir
Kita menjelaskan kalimat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd disebabkan karena Allah melebihkan sebagian laki-laki di atas sebagian wanita. Maknanya adalah bahwa laki-laki itu memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Yang pertama, menurut ulama ahli tafsir, laki-laki itu diizinkan untuk menikah atau memiliki 4 orang istri, sedangkan wanita tidak boleh. Allah melebihkan kaum wanita di atas, Allah melebihkan kaum laki-laki di atas wanita dikarenakan hak talak itu adalah hak sepenuh untuk suami, bukan untuk istri. Allah melebihkan laki-laki di atas kaum wanita karena para nabi dan rasul yang Allah utus semuanya dari kalangan laki-laki. Para ulama ahli tafsir juga menjelaskan Allah melebihkan laki-laki di atas kaum wanita karena laki-laki itu disiapkan oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi. Kemudian ada juga ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd bahwa akal, kecerdasan, pengetahuan laki-laki itu melebihi pengetahuan kaum wanita. Maka dari itu, jika seorang laki-laki yang mengambil sebuah keputusan, maka keputusan itu tidak diambil begitu saja, melainkan dengan banyak pertimbangan. Dia melihat apa yang akan terjadi. Beda dengan kaum wanita, dia lebih cenderung menggunakan perasaan daripada menggunakan akal. Para jemaah yang kami hormati, maka surat An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya bahwa yang namanya seorang suami itu adalah pemimpin. Dia itu melindungi, dia itu mengayomi. Maka jangan sampai seorang suami itu takut pada istrinya. Di dalam hadis Nabi SAW terkait dengan wanita suami takut istri, secara hadisnya ketemunya itu ada 2. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Ali dalam kitabnya Al-Kamil Du'afa. Nabi SAW sampaikan halakatul rijal hina ata'atin nisa. Halakatul rijal hina ata'atin nisa. Halakatul rijal hina ata'atin nisa. Celaka, binasa bagi suami-suami apabila dia mentaati istri. Hadis ini para jemaah yang pertama diucapkan oleh Nabi itu 3 kali. Halakatul rijal hina ata'atin nisa, itu diucapkan 3 kali. Maknanya apa? Di dalam kajian ilmu hadis atau syarah, apabila Nabi mengulangi ucapan beliau sampai 3 kali, maka itu menandakan yang pertama apa yang disampaikan oleh beliau dan mengulangi sampai 3 kali itu menandakan hal yang penting yang harus kita perhatikan. Tidak boleh disepelekan.
Yang kedua, dikala beliau mengulangi ucapannya sampai 3 kali untuk memahamkan kepada para sahabat. Lalu yang kedua, halakatul rijal, celaka, binasa seorang suami. Artinya seorang suami ini ia melakukan sesuatu yang akan membinasakan dirinya, yaitu mendapatkan dosa. Lantas apa yang menjadi sebabnya melakukan hal yang membinasakan itu? Kata Nabi, hina atau hati bisa, yaitu dikala dia mentaati istri. Para ulama pensyarah hadis mengatakan, mentaati istri di sini adalah dikala istri itu ia menyuruh suaminya, ya, dia memerintahkan suaminya itu berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan syariat. Misalnya suami istri menghalangi suaminya atau menyuruh suaminya agar tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia menyuruh suaminya untuk putus silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Jadi ketaatan suami kepada istri itu kepada hal-hal yang bertolak belakang dengan syariat. Para jemaah yang akan tahu, jika seorang suami mentaati istrinya dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, itu disebabkan di antaranya suami dan istri. Dalam kehidupan kita, dalam kenyataan seperti itu yang kita saksikan. Seorang suami ia itu durhaka kepada orang tuanya, dia lebih mendengarkan omongan istri, sedangkan omongan istri itu lebih kepada hawa nafsu. Kemudian seorang suami dia putus silaturahmi dengan saudara kandung, terjadi pertengkaran dengan saudara kandung yang sebagai provokator dalam pertengkaran itu adalah karena suami mentaati ucapan tersebut. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya cukup panjang. Nabi SAW sampaikan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tukhizal fayl huwa wal aman magna wa zakatu maghrama wa tu'allima bi ghayrihi wa ata'at rajul fi imra'ah wa aqwa ummah." Jika harta rampasan perang dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu, apabila amanah dijadikan sebagai harta rampasan amanah rebutan kekuasaan, apabila zakat dijadikan sebagai pilihan, kemudian mempelajari agama yang bukan pada ahli, seorang suami yang tunduk kepada istri dan durhaka kepada orang tua. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faliyakati maka tunggulah." Apanya kata Nabi? Inda zalika rihan hamrat, tunggu kalian akan ditimpa oleh angin merah, wallahu a'lam seperti apa. Wa zalzalah, terjadinya gempa bumi. Wa zalzalah wa khasfan, terjadinya penenggelaman, longsor. Wa masfah, terjadinya perubahan.
Perubahan ini apakah perubahan ini perubahan masalah ekonomi, perubahan akhlak moral, ini masih wakospan. Kemudian terjadi lemparan, kemudian kata Nabi, wa ayatin tataba'u kanizami barin uki asiruhu fataba'u. Kata Nabi, itu dari tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat seperti ikan yang sudah besar, apabila dia putus, maka mutiara yang ada di kamu ini dia langsung lepas. Yang satu lepas maka disusul dengan satu seterusnya. Artinya tanda kiamat itu akan menyusul. Ya, tanda kiamat itu dia menyusul. Ya, satu terjadi, selisih kemudian disusul oleh berikutnya, selisih disusul oleh berikutnya. Maka dari hadis yang saya baca ini, para ulama mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah seorang suami patuh istri. Seorang berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para ulama berselisih pendapat terkait derajat. Ada yang mengatakan hadis ini memiliki derajat hasan ghairi. Yang kedua mengatakan hadis dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah. Ada juga yang mengatakan hadisnya dhaif, hadis lemah. Ada juga yang mengatakan sanadnya dhaif, tapi matan hadisnya sahih. Jadi berdasarkan hadis yang saya baca ini, para jemaah, fenomena suami atau istri atau yang disebut dengan apa? Istilah ikatan suami atau istri. Ini sebuah istilah yang bertolak belakang dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 30 ayat 34. Seorang para jemaah, istilah istri, ikatan suami atau istri, sebuah istilah yang sangat bertolak belakang dengan firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu juga berdasarkan dua hadis yang saya bacakan tadi, hadis yang terakhir ini para jemaah, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah suami patuh istri. Maka dari itu kalau ada seorang suami yang taat kepada istri, perhatikan hadis ini, berarti saya termasuk cakupan di dalam hadis ini. Bahwa ini saya termasuk tanda-tanda. Maka para jemaah yang kami hormati, kembalikan seorang suami itu sesuai yang Allah firmankan. Loh Ustaz, nanti saya dikasih nafkah, parah. Yang berkewajiban memberikan nafkah itu adalah suami. Loh Ustaz, gaji istri saya lebih besar daripada gaji saya. Seorang istri bisa mendapatkan gaji besar itu karena izin suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka istri tidak bisa mendapatkan gaji. Seorang istri jika dia mau puasa sunnah saja, sedangkan istri suaminya ada di rumah, Nabi SAW menyatakan tidak dihalalkan bagi seorang istri yang menjalankan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin. Para jemaah yang kami hormati, ada hadis-hadis yang begitu banyak terkait dengan ketaatan seorang istri kepada suami. Maka dari itu Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam juga katakan kepada kita, jika seorang istri itu yang meninggal, kemudian suaminya ridho itu artinya selama ini istrinya telah menemani dia, istrinya telah melayani dia, sehingga kepergian istrinya, wafat istrinya, suaminya itu atas apa yang telah istri itu dia berbakti kepada suami, maka hidupnya suami itu adalah tiket surga bagi istri. Untuk itu, jika seorang istri yang memiliki gaji yang besar dibandingkan dengan suami, bagaimanapun istri itu harus mentaati suami. Istri mendapatkan gaji yang besar itu dikarenakan izin dari suami. Kalau suami tidak mengizinkan, maka terputuslah gajinya, tidak dapat gaji. Namun para jamaah yang kami hormati, seiring dalam kehidupan kita, terkadang suami itu yang mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Misalnya, dia suruh istrinya berhenti dari pekerjaan, tetapi suaminya perlu untuk memberikan nafkah. Maka dari itu para jemaah yang kami hormati, syariat ini dia datang dengan adil seadil-adilnya. Ada ayat, ada hadis yang ditujukan khususnya kepada para suami. Ada ayat dan hadis ditujukan kepada istri. Apabila suami dan istri mereka memahami dan mengamalkan pesan-pesan Allah dan pesan-pesan yang Rasul, maka disitulah rumah tangga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks apakah seorang suami itu harus menjadi seorang pemimpin? Apakah dalam konteks rumah tangga saja atau juga dalam konteks katakanlah regional atau nasional, Ustaz? Karena sebetulnya ya kurang jelas. Jadi konteks konteksnya itu suami Arya Jalu kaum alanisa itu apakah dalam konteks rumah tangga saja atau dalam konteks bermasyarakat, antaranya pemimpin satu wilayah seperti yang terjadi di Jawa Timur pada sebelum ini, semuanya calonnya adalah wanita. Nah, itu saja, Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan para jamaah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apakah ayat ini konteksnya hanya cukup di dalam rumah tangga, yaitu seorang suami memiliki istri? Sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, bahwa ar-rijalu qawwamuna, makna qawwamun ini adalah dia menjadi pemimpin. Pemimpin di sini mulai dari pemimpin rumah
kemudian pemimpin masyarakat, dan seterusnya sampai pemimpin negara. Sebagaimana para ulama mengatakan, laki-laki dilebihkan oleh di atas kaum wanita dikarenakan mereka menjadi khalifah, menjadi imam. Lantas bagaimana dengan banyak pemilihan kepala daerah yang banyak dari kaum wanita? Para jemaah yang kami ada syariat Islam, ada demokrasi. Apabila demokrasi dan Islam digabungkan, itu nanti ibaratnya minyak dengan air. Minyak dengan air. Ya. Kalau Islam itu sudah jelas. Tetapi kalau Islam ini dimasuki demokrasi, maka bisa jadi yang namanya halal jadi haram, haram jadi halal. Kalau kita kembali kepada Islam, selesai. Tapi kalau kita kembali kepada demokrasi tadi, hanya saja pertanyaan ini perlu disampaikan juga di sini. Yang bisa saya jawab bahwa selain itu laki-laki, ya, lantas kenapa kaum wanita bisa memimpin dan hasil dari pimpinan itu sangat bagus, dari pembangunan penataan jalan ini adalah sebagai teguran bagi laki-laki bahwa itu sebenarnya pekerjaannya laki-laki. Tapi kenapa tidak dikerjakan? Justru yang menata itu adalah kaum wanita. Jadi malu di mana itu kaum wanita? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan para jemaah kita doakan saudara-saudara kita, khususnya suami-suami yang mungkin dari kaum muslimin, kita doakan Allah memberikan petunjuk kepada dia sehingga menjadi suami